Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita ketemu lagi untuk pembahasan mengenai bahasa Indonesia dalam bab yang keempat ya, menerapkan budi pekerti luhur melalui cerita pendek. Jadi nanti fokusnya adalah bagaimana kita mempelajari cerita pendek, terutama adalah bagaimana mengevaluasi gagasan dalam teks cerita pendek. Nah, atau lebih tepatnya adalah ke nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Beberapa nilai-nilai yang terkandung itu ada nilai religi atau ketuhanan, ini yang berhubungan dengan agama. Kemudian nilai moral yang berhubungan dengan sikap, akhlak, dan budi pekerti. Kemudian nilai sosial itu yang berkaitan dengan hubungan antar sesama. Nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat atau sebuah kebiasaan dari seorang masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengenai nilai pendidikan, yaitu nilai yang berkaitan dengan dunia sekolah atau pendidikan pada umumnya. Nah, kita dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan semua nilai-nilai tersebut yang ada di dalam cerpen, tapi melalui kegiatan menyimak ya. Nah, nanti akan Pak Jul perdengarkan mengenai teks yang dibacakan oleh audio atau yang ada di media di dalam buku ini. Silahkan diperdengarkan baik-baik. Sepertinya durasinya agak lama, yaitu sekitar 11 menit. Nanti cukup Pak Jul putarkan sekali, kemudian langsung kita bahas mengenai jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup. Saya rasa cukup. Silakan diperdengarkan. Orang belum membahas kok saya rasa cukup. Oke ya, silakan diperdengarkan dengan baik-baik. Roti Tawar, sebuah cerpen karya Kurnia Effendi. Ketika aku memasukkan 4 tangkup roti tawar dengan aneka rasa itu, satu di antaranya diisi tabuhan coklat ke dalam tempat yang terbuat dari plastik dengan ukuran lebih besar, terbersit keraguan. Bagaimana aku membawa turun dari mobil dan masuk ke dalam lift bersama karyawan lain di gedung 12 lantai itu? Bisa jadi menimbulkan pertanyaan yang agak menggoda. Mau piknik kemana, Seto? Aku harus tiba lebih awal saat lift masih kosong. Tapi keraguan kedua muncul. Jangan-jangan pada pukul 10 nanti tidak ada rapat seperti kemarin, sehingga tentu banyak kawan-kawan lain di sekitar kami. Aku duduk berderet dengan karyawan lain. Bagaimana mungkin mengundang Nila ke mejaku? Atau aku yang mendatanginya? Itu justru semakin tidak mungkin. Menenteng tempat roti ke wilayah sekretaris yang berdekatan dengan tempat duduk direktur, bukan pada jam istirahat pula. Tentu nanti ada akal. Aku pun pamit kepada ibu dan mengurungkan niatku untuk menyampaikan peristiwa kemarin karena sedang mengejar waktu. Pandangan ibu agak heran dengan bekal yang kubawa. Seto, kamu tidak akan keluar kota kan? Oh tidak, kebetulan aku belum sarapan sekalian untuk makan siang. Apakah tidak ada kantin di kantormu? Kamu pernah cerita ada tempat makan yang selalu ramai. Aku mulai gelisah. Kadang-kadang pekerjaan sangat padat, membuat aku harus tetap berada di tempat. Ibu tersenyum. Mungkin karena bangga terhadap cara kerjaku, atau karena memergoki alasan yang kurang masuk akal, atau hanya ingin terpingkal lantaran sejak kecil aku begitu menyukai roti tawar. Hati-hati di jalan, pesannya sewaktu ku cium tangannya. Apakah di kantormu tidak ada gadis cantik yang menjadi teman kerjamu? Aku nyaris tersengal. Apakah sebaiknya aku ceritakan sekarang? Mungkin tak cukup 4 jam. Ada, tapi tidak kenal dekat. Nanti malam ku ceritakan pada ibu. Aku segera berlalu sebelum bertambah banyak pertanyaan. Percayalah, nanti malam ku ceritakan. Aku sudah mencoba mempertaruhkan hari ini sebagai tanda dibukanya kembali pintu hatiku.
Kini aku melambatkan mobil, memasuki halaman parkir gedung kantor. Hatiku mulai berdebar. Aku merencanakan sesuatu pada jam 10 nanti. Akankah Nila kali ini curiga dengan bekalku yang bertambah banyak? Aku gembira mendapatkan kantor masih lengang dan segera meletakkan bekalku di bawah meja kerja. Tentu belum ada yang datang kecuali office boy yang sedang merapikan ruangan. Ketika jam kerja dimulai, perhatianku mulai terpecah pada hal-hal yang kurencanakan. Aku tidak jadi sarapan agar jam 10 nanti perutku cukup lapar. Dari jauh aku melihat Nila mengenakan blus warna ungu muda, ditutup blazer dan pada lehernya tersimpul scarf. Mengapa jam terasa begitu lambat? Dan rupanya aku menjadi tidak produktif. Entah kenapa. Saat Nila berjalan dari ujung ruang menuju dispenser, aku seperti telah mengenal ketukan langkahnya. Seperti sebuah gerakan perlambatan, sengaja ku ambil bekal dan kuletakkan di atas meja. Pagi ini tidak ada rapat. Semua karyawan sedang sibuk di meja masing-masing. Sementara yang kutunggu dengan perasaan berdebar tak kunjung tiba. Nila tidak menoleh sama sekali ke arahku. Saat itu teman sebelah menyebelahku memergoki sejumlah roti tawar dari tempat transparan dengan mata bersinar. Seto, bagi rotinya ya. Entah siapa yang memiliki gagasan itu. Sekitar 4 orang mendekat. Adi, Yong, Yudi, dan Ibnu berkerumun. Mau tak mau, aku membuka kotak bekalku. Mataku mencoba mencari Nila. Tapi gadis itu sudah kembali ke mejanya. Bahkan agaknya tak mendengar kata roti yang diucapkan teman sebelahku. Sayup aroma kopi yang diseduhnya terbang ke hidungku. Rencana pukul 10ku berlalu menyedihkan. Di kotak bekal tinggal setangkup roti berisi selai nanas yang tidak kusukai. Tapi tak mungkin juga kutawarkan kepada Nila, seolah menyodorkan panganan sisa. Aku tak perlu mendengar ucapan terima kasih kawan-kawan yang juga memuji lezat dan lembutnya roti tawarku. Mereka tak pernah tahu bahwa roti tawar itu untuk Nila. Sisa hari yang panjang tak memberi semangat. Tapi mungkin aku masih punya kesempatan mengajaknya makan siang bersama. Maka menjelang pukul 12 aku sengaja menunggu di depan elevator, pura-pura hendak turun makan. Nanti ketika Nila muncul dari ruangan untuk istirahat makan siang, bisa turun bersama-sama. Saat pintu lift terbuka, seorang tamu laki-laki keluar dari kabin menuju resepsionis. Sementara itu, beberapa orang keluar ruangan siap turun makan siang. Lantai 7 ini memang paling banyak memiliki karyawan. Lobi segera meriah oleh suara mereka yang antre di depan lift. Tak lama kemudian, Nila muncul dari ruangan dengan wajah sumringah. Aku menanti berdebar, siap berebut tempat jika Nila masuk ke dalam lift. Namun yang terjadi, Nila berjalan lurus menuju seorang laki-laki yang berdiri di depan meja resepsionis. Hei, tepat waktu kamu, ujar Nila pada laki-laki itu. Lalu mengucapkan terima kasih kepada Sophie, resepsionis yang memanggilnya melalui telepon internal. Perasaanku ciut. Kekasih atau suaminya? Kami bersama-sama menunggu lift yang selalu penuh di kala jam makan siang. Aku tersenyum kepada Nila. Ia membalas senyumku biasa saja. Entah kenapa, aku bersyukur Nila tak memperkenalkan temannya itu. Dan entah kenapa, sewaktu pintu elevator terbuka, aku tak ikut masuk ke dalamnya. Aku memilih lewat tangga darurat. Dalam perjalanan pulang, ada yang kurasakan hilang. Tapi seperti biasa, aku tetap singgah di toko roti langganan.
Lama aku berdiri sampai seorang pramuniaga mengambilkan roti tawar kegemaranku. Oh iya, terima kasih. Tapi satu saja ya. Ketika tiba di rumah, ibu sudah menunggu di meja makan dengan wajah yang tampak segar. Aku tersenyum dan mengatakan hendak mandi dulu. Isah menyambut roti tawar yang kubawa seraya bertanya, besok pagi mau bawa berapa tangkup? Seperti biasa, satu saja, isi selai kacang. Aku pun mandi dengan perasaan campur aduk. Ibu masih di meja makan begitu aku selesai mengenakan baju rumah. Ibu buatkan kopi agar letihmu hilang. Wah, terima kasih. Aku pun duduk di depannya. Kamu janji mau ceritakan sesuatu, bukan? Kini aku gelisah. Kemudian mencoba mencari cangkir baru. Kopinya dibagi 2 saja. Aromanya begitu wangi menyergap hidung, mengingatkan harum kopi nila kemarin pagi. Dengan cara yang sungguh mumpuni, ibu menuang kopi dari satu cangkir ke cangkir lainnya tanpa tumpah setetes pun. Hebat. Mungkin sebelumnya sudah biasa melakukannya terhadap ayah semasa hidup. Bukankah ayah sudah lama tiada? Tentu sudah lama pula ibu tak membagi secangkir kopi menjadi 2. Bagaimana tentang gadis kawan kerjamu? Tanya ibu. Boleh aku minum kopi dulu? Aku mengulur waktu. Aku pun menyeruput dan aku menahan lidahku dalam gemetar. Pahitkah? Tanya ibu. Pertanyaan yang tak aku jawab. Atau justru harus kubenarkan? Ayah tak pernah minum kopi manis. Itu yang membuat ayahmu kuat, tabah, dan tak mudah putus asa untuk mencapai keinginannya. Mungkinkah ibu menyindirku? Kini aku harus lebih dulu mengajukan pertanyaan. Sebenarnya sejak kapan aku gemar roti tawar? Ibu nyaris tertawa mendengar pertanyaanku. Mungkin kedengaran aneh. Tapi aku serius ingin tahu. Kadang-kadang terpikir, apa enaknya roti tawar? Kata tawar boleh jadi membuat perasaanku selalu tawar. Kata tawar menyebabkan segala yang kulakukan berada dalam keraguan, selalu dalam keadaan tawar-menawar. Sedangkan kopi pahit, sebagaimana kata itu, membentuk seseorang menjadi kuat, tabah, dan tidak putus asa. Nila menyukai kopi pahit seperti ayah. Pasti ibu ingat, kapan aku mulai menyukai roti tawar? Kini ibu benar-benar tertawa. Oke, cukup ya teksnya, luar biasa panjang. Ini mungkin teks yang terpanjang sampai dengan saat ini Pak Jul membuat pembahasan bahasa. Oke, kita mulai analisa mengenai pertanyaannya. Sebelum jawab pertanyaan, disclaimer-nya adalah bahwa semua jawaban ini adalah dalam perspektif Pak Jul. Jadi nanti tidak perlu dipermasalahkan manakala ada perbedaan pendapat antara Pak Jul dengan mungkin apa yang nanti akan diterangkan Bapak Ibu guru kalian. Ya, sudah Pak Jul nyatakan di sini disclaimer-nya bahwa ini adalah jawaban menurut perspektif Pak Jul. Gitu. Oke, kita mulai analisa untuk masing-masing pertanyaannya. Yang pertama, nilai apa sajakah yang Anda temukan dalam teks cerpen yang baru saja Anda simak? Nah, dari beberapa teks tadi diutarakan sebenarnya ada banyak ya, ada banyak nilai-nilai cerpen yang bisa kita analisa. Dari beberapa pernyataan di dalam audio, kita bisa ungkap satu persatu. Yang pertama, Seto itu waktu mau berangkat ke kantor, dia itu mencium tangan ibunya. Nah, di situ ada nilai apa? Di situ tentunya adalah ada nilai moral atau sikap
akhlak dan budi pekerti seorang anak terhadap ibunya. Jadi Seto itu seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Itu ditunjukkan dari saat dia mau berangkat ke kantor, dia mencium tangan ibunya. Yang kedua, Seto sampai dengan ke kantor itu kantornya itu masih lengang. Berarti bisa kita menyimpulkan bahwa Seto itu adalah seorang yang disiplin. Ya. Dari sebuah kedisiplinan itu adalah mencerminkan nilai budaya atau sebuah kebiasaan. Itu mengenai nilai budaya ya, dari kedisiplinan seorang Seto. Kemudian ada lagi kira-kira kalau masalah tadi Seto juga berbagi roti terhadap keempat temannya ya. Ada Adi, Yon, Yudi, dan Ibnu. Berarti dia kan seorang yang tidak pelit ya. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Seto membagi roti tawar itu menunjukkan sebuah nilai sosial. Jadi nilai-nilai yang berkaitan dengan hubungan antar sesama. Oke, saya rasa cukup ya untuk nilai-nilai cerpen yang terkandung. Silahkan misalkan ada nilai-nilai cerpen yang bisa kalian utarakan, bisa kalian sebutkan sendiri. Kita lanjut ke yang nomor kedua. Di antara nilai-nilai dalam cerpen tersebut, nilai apakah yang paling dominan? Yang paling dominan, kalau masalah tepat waktu, saya rasa bukan dominan ya. Lebih dominannya itu adalah nilai hubungan antara Seto dengan ibunya dan juga hubungan antara Seto dengan teman-temannya. Nah, itu berarti yang lebih dominan adalah nilai sosial. Karena di situ diulasnya adalah hubungan antara sesama, antara Seto dengan ibunya, antara Seto dengan temannya, bahkan antara Seto dengan lawan jenis atau dengan Nila tadi. Nila itu kan teman kerjanya yang perempuan. Nah, semuanya kan fokusnya adalah mengenai hubungan hubungan antara interaksi Seto dengan pemeran lainnya. Nah, jadi kita Pak Jul kalau menyimpulkan adalah nilai yang paling dominan adalah nilai sosial. Kemudian yang ketiga, siapakah tokoh aku yang diceritakan dalam cerita tersebut? Jelas, aku dalam cerita tersebut adalah Seto. Yang kedua, siapa pula tokoh yang bernama Nila? Nila adalah seorang teman kerja wanita Seto. Yang kelima, apa yang membuat tokoh ayah suka minum kopi pahit? Karena di situ sebenarnya ada pesan tersirat ya, kopi pahit itu kan sebenarnya tidak enak ya. Di situ mengandung arti bahwa jika seseorang kuat menahan kepahitan sebuah kopi, maka dirasa orang tersebut akan kuat tabah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, itu diceritakan secara langsung oleh si ibu Seto. Seperti itu. Apa yang membuat tokoh ayah suka minum kopi pahit? Yaitu tadi, karena ayah kemungkinan besar tidak suka manis. Yang pertama. Yang kedua, ayah mempercayai kalau minum kopi pahit itu akan membuat hidup kita itu kuat tabah menghadapi kehidupan. Jadi semacam sugestinya apa yang dipercayai oleh ayah Seto. Seperti itu. Nomor 6, menurut Anda benarkah perbuatan yang dilakukan ibu dengan memberikan kopi pahit kepada tokoh aku? Menurut pendapat Pak Jul itu benar. Karena ibu mengetahui bahwa anaknya itu penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakpercayaan diri.
Buktinya apa? Buktinya Seto waktu ditanya di pagi hari sebelum berangkat kerja mengenai kejadian apa yang teman kerja wanitanya, Seto berkilah nanti sepulang kantor. Nah, sepulang kantor, ibu menanyai lagi mengenai cerita yang disembunyikan oleh Seto. Ternyata Seto juga masih berupaya untuk tidak mau menceritakan. Jadi si ibu ini seolah tahu, mengerti apa yang kegalauan yang disembunyikan oleh anaknya. Jadi karena tahu anaknya galau, maka si ibu memberikan kopi dengan harapan bahwa anaknya bisa kuat, tabah, dan berani menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Seperti itu. Nomor 7. Dalam cerita dikisahkan tokoh ayah suka minum kopi pahit. Apa hikmah kebiasaan ayah minum kopi pahit tersebut? Nah, hikmahnya tentu tadi diceritakan oleh si ibu bahwa anggapan orang yang kuat atau mau minum kopi pahit bahkan tanpa gula itu akan memiliki kecenderungan kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan atau dalam mencapai kemajuan hidupnya. Jadi berani melewati tantangan-tantangan. Jadi pahitnya kopi itu diibaratkan dengan tantangan-tantangan di dalam kehidupan. 8. Menurut pendapat Anda, apakah tokoh Nila memiliki karakter kuat dan tabah karena suka minum kopi pahit? Nah, saya rasa iya. Nila itu butuh seorang laki-laki yang berani. Nah, itu berlawanan dengan Seto. Seto itu kan penuh dengan pertimbangan. Mula-mula jam 10 dia merencanakan akan menghampiri Nila. Tidak jadi. Setelah itu jam istirahat dia berencana untuk menghampiri mengikuti Nila dan setidaknya ingin menyapa Nila. Tapi ternyata tidak jadi. Nah, itu semua karena apa? Karena Seto kurang cepat, gerak cepatnya kurang. Atau bisa dikatakan Seto itu kurang berani. Seperti itu. Nah, padahal si Nila ini tokoh yang mengharapkan sesuatu. Ya, kalau yang namanya wanita itu kan umumnya suka sesuatu hal yang pasti ya. Tidak suka yang namanya digantung-gantung, apalagi digantung cintanya. Walaupun di dalam konteks ini mungkin belum masuk ke dalam konteks cinta, tapi setidaknya Seto itu kan sedang berusaha mendekati cintanya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, tokoh Nila ini memiliki karakter kuat. Tercermin juga dalam apa? Nila itu suka kopi. Seperti itu. Tadi kan dikatakan bahwa pada saat mau didekati, si Nila itu kan sedang membuat kopi, gitu ya. Oke, clear ya nomor yang poin B. Kemudian kita masuk ke yang C. Tokoh ayah seorang yang mudah putus asa, jelas salah. Karena diceritakan oleh ibu bahwa ayah Seto itu seorang yang kuat dan tabah. 2. Tidak seharusnya ibu bercerita tentang kebiasaan ayah pada tokoh aku. Tidak seharusnya, salah. Itu malah argumennya adalah seharusnya. Agar apa? Agar harapannya si Seto itu punya keberanian, punya kekuatan, dan tabah seperti halnya ayah Seto. Jadi ini jawabannya salah ya. 3. Secara tidak langsung ibu menyatakan karakter tokoh ayah melalui ceritanya. Secara tidak langsung, ya benar ya. Di situ dikatakan ibu itu menceritakan seorang ayah Seto itu melewati apa? Melewati kebiasaan ayah Seto minum kopi tanpa gula atau yang tidak manis. Yang kemudian dirujuk bahwa kopi tidak manis atau kopi pahit itu ibaratnya sama dengan seseorang yang kuat dan tabah menjalani pahit getirnya kehidupan. Seperti itu ya.
Jadi diceritakan secara tidak langsung melewati apa kebiasaan ayah minum kopi. 4. Tokoh aku merasa sadar akan keteladanan tokoh ayah dalam hidupnya. Benar. Karena tadi Seto merasa seolah-olah dia itu disindir ibunya. Nah, berarti dia sudah sadar. Seperti itu. 5. Secara umum cerpen roti tawar mengandung nilai pendidikan. Nilai pendidikan itu iya, tapi lebih dominannya adalah tadi berarti kita kurang ya tadi ya. Benar, nilai pendidikan. Bagaimana seorang orang tua atau di sini dalam konteksnya adalah ibu ya, itu mendidik anaknya agar menjadi seorang laki-laki yang pemberani, kuat dan tabah. Ya, berarti tadi kurang nilai-nilainya ya. Nilai cerpennya ditambah nilai pendidikan. Tadi kalau pendidikannya itu tadi sudah Pak Jul ungkap belum ya? Nilai moral, sosial dan budaya ya. Kalau moralnya mencium tangan, sosialnya hubungan antara teman, budayanya itu adalah disiplin berangkat ke kantor sebelum jam kantor berlangsung. Nah, ini tambahan lagi nilai pendidikannya adalah pendidikan seorang ibu mendidik anaknya. Nah, jadi ini pernyataan ini benar ya. Kemudian 6. Tokoh ibu mewariskan keteladanan ayah kepada anaknya. Benar, diceritakan karena ibu menceritakan mengenai kegemaran ayah minum kopi pahit. 7. Tokoh aku akhirnya bisa menilai ketangguhan ayah dalam menghadapi hidup. Benar. Itu bisa kita lihat dari kesimpulan Seto setelah mendengar atau setelah menyeruput kopi yang dituangkan ibu dan mendengar cerita ibunya. 8. Apa yang dialami oleh ayah dialami oleh Nila. Nah, secara tidak langsung ya benar ya. Karena apa? Karena antara ayah dan Nila itu sama-sama seseorang yang menyukai kegemaran minum kopi. 1. Yang kedua, mestinya adalah antara ayah dan si Nila itu masing-masing seseorang yang menyukai sebuah keberanian. Kalau ayahnya Seto itu berani dalam menghadapi tantangan hidup, kalau Nila itu menyukai seorang lelaki yang berani, yang menghampirinya terlebih dahulu. Nah, itu yang tidak ditemukan dalam Seto. Ya, karena dia penuh dengan keraguan-raguan. Kita lanjut. 9. Ibu yang mengajarkan agar seseorang tabah menghadapi masalah melalui minuman kopi pahit adalah perbuatan terpuji. Ya, itu boleh saja ya, benar ya. Karena pesan tersiratnya kopi pahit, barang siapa yang dapat menahan pahitnya kopi, berarti dia kuat tabah menghadapi pahit getirnya kehidupan. 10. Cerpen ini menyampaikan pesan moral secara langsung kepada pembacanya. Pesan moral secara langsung kepada pembacanya. Saya rasa itu benar ya. Walaupun memakai ungkapan antara roti tawar, jadi seolah-olah orang yang penuh keraguan-raguan, dalam hal ini Seto, itu diibaratkan roti tawar, orang yang suka tawar-menawar, penuh dengan keraguan-raguan. Nah, itu dibandingkan dengan ayah Seto yang suka dengan kopi pahit, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa ayah Seto itu punya keberanian, punya kekuatan, ketabahan. Jadi tabah kuatnya minum kopi pahit itu diibaratkan sama dengan kuat dan tabahnya menghadapi kehidupan. Gitu ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir mengenai kegiatan kelompok. Ini sebenarnya pekerjaan kalian ya, tapi ini Pak Jul bahas secara umum saja. Mengapa cerpen tersebut diberi judul Roti Tawar? Apakah inti cerita tersebut memang tentang roti tawar? Roti tawar itu adalah hanya pesan tersirat.
Ya, roti tawar itu sebagai pesan tersirat dari orang yang suka dengan keraguan-raguan. Ya. Itu alasannya. Maka dinamakan roti tawar. Jadi ragu-ragunya Seto itu diibaratkan seperti roti tawar. Apakah inti cerita tersebut memang tentang roti tawar? Tidak. Roti tawar itu hanya sebagai pengantar saja. Pengantar apa ya? Sebagai sebuah istilahnya simbol saja. Jadi si Seto yang suka roti tawar itu disimbolkan ternyata orang yang suka roti tawar itu penuh dengan keraguan-raguan. Jadi roti tawar itu hanya sebagai simbol. Yang dibahas bukan masalah roti tawar yang dimakan, tapi yang dibahas adalah inti ceritanya adalah seorang laki-laki yang ragu-ragu dalam mendekati wanita, seorang wanita. Atau seorang laki-laki yang tidak berani, tidak memiliki keberanian dalam mendekati seorang wanita. Seperti itu. Inti ceritanya sebenarnya itu. Bukan roti tawarnya yang dibahas. Gitu. 2. Bagaimanakah perasaan tokoh aku ketika berangkat ke kantor? Bagaimana pula perasaan ketika pulang kantor dan membeli roti tawar? Nah, perasaan tokoh aku ketika berangkat ke kantor itu tentunya berharap. Jadi harapannya adalah Seto bisa kemudian makan bareng dengan atau bertemu, setidaknya bertemu dan berbagi roti tawar terhadap Nila. Tapi perasaan tersebut hancur lebur setelah ternyata Nila itu sama sekali tidak menoleh ke Seto. Yang pertama untuk yang jam 10 ya. Kemudian hal tersebut diulang lagi pada jam 12 saat istirahat. Ternyata Nila itu juga tidak bukan Nila ya. Seto ternyata juga tidak berhasil pula mendekati Nila. Ya. Jadi jam 10 hatinya hancur, jam 12 hatinya lebur pulang kantor. Nah, seperti seperti tentara kalah pertempuran ya. Jadi ternyata usahanya belum berhasil dalam mendekati Nila. Jadi perasaannya udah kalian saya rasa sudah pinter kalau cuman melukiskan masalah mendekati seseorang tapi gagal. Saya rasa kalian pasti bisa melukiskan sendiri. Ya, apalagi usia-usia seumuran kalian itu adalah usia-usia mulai tertarik terhadap lawan jenis. Nomor 3, apakah yang seharusnya tokoh aku lakukan jika mengalami kejadian seperti itu lagi di masa depan? Nah, ini versinya Pak Jul. Sebagai seorang laki-laki, jangan pernah menyerah. Ya, itu kan baru 1 hari. 1 hari cuman gagal 2 kali, jam 10 sama jam 12. Padahal dia kan satu kantor. Berarti mestinya kita harus berusaha keras setiap hari. Bagaimana caranya untuk mendekati Nila? Semboyannya apa harusnya sebagai seorang laki-laki? Semboyannya adalah sebelum janur kuning melengkung, kita masih punya kesempatan untuk merebut hati Nila. Mestinya seperti itu. Ya. Kalau Pak Jul bandingkan dengan Pak Jul, usaha Pak Jul dulu ya. Pak Jul dulu itu mendekati istrinya Pak Jul, kebetulan satu SMA ya. Pak Jul dengan istri saya itu, setiap olahraga Pak Jul itu selalu berusaha memetik bunga mawar. Entah dari kebun, entah nyolong, ya. Ya biasalah kalau anak SMA itu kan lagi nakal-nakalnya ya, cari bunga mawar. Nah, bunga itu selalu Pak Jul tempatkan di bawah jok motor istrinya Pak Jul. Dan itu Pak Jul lakukan berulang kali. Bukan 1-2 kali ya. Nah, itu namanya usaha. Jadi tidak pernah menyerah. Jadi apalagi seorang wanita itu tidak akan pasti akan luluh kalau melihat seseorang laki-laki yang berusaha keras untuk mendapatkan dirinya. Itu seorang wanita itu pasti appreciate sekali. Gitu ya. Tapi tolong jangan dicontoh masalah nyolong bunga mawarnya ya.
Ya namanya laki-laki, masih anak SMA itu kan pas lagi nakal-nakalnya seperti itu. Itu semua yang namanya usaha lah, seperti itu. Nomor 4. Bagaimana jika judul cerpen itu diganti menjadi Kopi Pahit? Apakah lebih cocok? Kemukakan argumen Anda. Tidak cocok. Karena tokoh utama di dalam cerpen adalah Seto, di mana Seto itu merepresentasikan sebagai seorang laki-laki yang penuh dengan jiwa keraguan-raguan. Makanya lebih cocok Roti Tawar. Kalau Kopi Pahit itu kan miliknya Nila sama miliknya Ayah Seto. Padahal mereka itu kan hanya peran pendamping, bukan tokoh utamanya. Seperti itu ya. Nomor 5. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa yang terjadi dengan tokoh aku? Bagaimana Anda menghadapinya? Nah, itu Pak Jul kembalikan ke pengalaman kalian sendiri. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat dan bisa lebih mengerti dan menyukai karya sastra Indonesia. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.